Nelayan dulu ke laut itu cuma jaraknya dekat, itu sudah membawa hasil. Sekarang mungkin jauh, mungkin sulit. Akhirnya kan artinya ketika memang ada teman-teman lokal di wilayah yang kerja sebagai security, cleaning service dan sebagainya mungkin ada di sana, mungkin itu jumlahnya hanya 5 naik ke atas, 10 ke bawah, Pak. Gitu. Tetapi ya? 90 yang lainnya tetap menjadi nelayan dan mengalami sebuah kesulitan untuk berlabuh dan melaut. Mendapatkan surat untuk mengosongkan lahan. Dari siapa tuh? Dari pemerintah Kabupaten Tangerang. Bisa mengatakan sekarang ini kami lebih susah. APDC nggak ada gunanya juga. Apa gunanya? Nggak ada. Dari mulai yang sebelumnya sampai yang sekarang. Mas Hendro datang ke Kampung Muara. Biar tahu rumah-rumah pada tenggelam. Itu sumber kehidupan kita, Pak. Sebenarnya nelayan ini menolak, Pak, dengan penggusuran itu. Ya. Kondisi sekarang sangat memprihatinkan, Pak. Kampung Baru Dadap ini sangat memprihatinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Teman-teman sekalian, beberapa hari lalu kita dibuat terkejut nggak ya? Kayak rasa enggak lah ya, sudah kita bisa duga. Cuman ya terkejut juga sih kok bisa sevulgar itu ya. Maksud saya begini, beberapa hari lalu beredar berita dan video bagaimana AM Abdullah Mahmud Hendro Priyono ya, jenderal, profesor, ya, guru besar Universitas Pertahanan, mantan ketua BIN, kepala BIN, itu menyatakan secara terbuka dukungan kepada proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II. Dia mengatasnamakan diri sebagai Ketua Umum Warga Bumi Putra Indonesia. Dan dia juga mengklaim didukung oleh 3 organisasi APDESI, Asosiasi Pemerintahan Desa, mendukung PIK 2 untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai pengingat, saya bacakan sedikit berita lama ini. Warga Bumi Putra Indonesia dan APDESI dukung PSN PIK 2 untuk kesejahteraan rakyat, katanya ya. Warga Bumi Putra Indonesia atau WBI dengan 3 organisasi asosiasi pemerintahan desa seluruh Indonesia kompak dan bersatu mendukung proyek strategis nasional PIK 2. Oke. Saya langsung loncat beberapa poin pentingnya. Kami dari warga Bumi Putra Indonesia yang ujung tombaknya adalah APDESI dari 3 organisasi Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia, kita satu hati bersepakat, satu tekad untuk selalu mendukung pemerintah dalam semua proyek untuk pembangunan negara dan bangsa Indonesia, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama di desa-desa. Ya. Hendro menekankan proyek strategis nasional PIK 2 pelaksanaannya secara strategis dan sasarannya telah tepat dan sesuai dengan visi misi WBI dan APDESI. Bayangkan saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh PSN PIK 2 sudah sesuai dengan visi dan misi APDESI dan WBI. Padahal kita tahu di lapangan terjadi perampasan, kezaliman, apalagi intimidasi dan sebagainya. Jadi apakah kita menerjemahkan bahwa visi misi WBI dan APDESI adalah merampas, menzalimi rakyat? Saya nggak tahu ya. Saya tanya aja nih, apakah karena sesuai dengan visi misinya pada praktek di lapangan seperti itu? Maka wajar kalau dan publik bertanya, oh itu visi misinya WBI dan APDESI merampas, menzalimi, mengintimidasi rakyat yang tidak mau menyerahkan lahannya untuk investor. Begitu ya? Ya, Pak Hendro ya. Teman-teman sekalian, apa yang dinyatakan oleh Hendro ini sebetulnya menjadi salah satu lagi bukti bagaimana konglomerat oligarki Taipan Aguan sudah mampu membereskan semua lini ya. Jangankan level pemerintah desa, kepala desanya, perangkat desanya ya,
polisi di level polsek, polres, bahkan polda, itu semua bisa dirapikan oleh aguan. Bahkan orang selevel Hendro Priyono pun bisa menjadi corong, ya, jubir untuk kepentingan aguan. Kita nggak ngomong lagi siapa namanya, Mu'anas Al-Aidid dan sebagainya lah. Wah, itulah jelas, itulah bayaran, ya. Tapi orang-orang semacam ini seperti Hendro pun bisa mereka kendalikan. Belum lama juga ada Wakil Ketua DPD RI Yoris Serawayai yang seharusnya Dewan Perwakilan Daerah bekerja untuk membela daerah, rakyat. Tapi pada konteks ini Yoris telah menjadi DPA, Dewan Pembela Aguan, ya. Dan kalau ditanya lagi, Yoris ini daerah pemilihannya mana? Ya Papua, bukan di Banten gitu loh. Jadi dia sudah melampaui kewenangannya. Nah, teman-teman sekalian, senior saya Eros Jarot membuat video pendek hasil investigasi di lapangan, bertemu langsung dengan rakyat yang diklaim oleh Hendro tadi sebagai makin sejahtera, makin makmur, memperoleh penghasilan, memperoleh lapangan kerja dan sebagainya lewat hadirnya PSN PIK 2. Dan Eros Jarot tanpa banyak bicara dalam video sekitar 6 menitan ini, dia justru banyak bertanya kepada warga yang memberikan pengakuan-pengakuan. Nah, ini videonya. Silakan. Organisasi Apdesi menyatakan dukungan penuh terhadap proyek strategis nasional PIK 2. Hendro Priyono menegaskan komitmen bersama untuk mendorong pembangunan nasional yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat desa. Di salah satu kehidupan ke depan akan lebih mensejahterakan mereka. Nah, kenyataannya gimana sih, Pak? Susah, nelayan mau melaut semenjak ada tanggul lebih susah lagi nelayan mau melaut. Pada waktu nelayan dulu ke laut itu cuma jaraknya dekat, itu sudah membawa hasil. Sekarang mungkin jauh, mungkin sulit. Orang rakyat itu menerima dengan baik, ya. Ini tempat bisa memberi pekerjaan, rakyat akan dimakmurkan. Benar nggak sih itu? Karena kami juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi dengan jelas bahwa ini akan dibangun jadi apa. Penduduk tuh belum tahu sama belum sekali. tahu kalau masyarakat adat tadi. Yang ada hanyalah penggusuran dan penutupan. Sedangkan Bapak itu mengepalai sekian banyak nelayan, ya. Itu aja nggak tahu, ya. Pada akhirnya kan artinya ketika memang ada teman-teman lokal di wilayah yang kerja sebagai security, cleaning service dan sebagainya mungkin ada di sana, mungkin itu jumlahnya hanya 5 naik ke atas, 10 ke bawah, Pak. Gitu, tetapi ya. 90 yang lainnya tetap menjadi nelayan dan mengalami sebuah kesulitan untuk berlabuh dan melaut. Itu fakta. Ini bukan Eros Jarot saya bicara, ya, Pak Jai, ya. Nah, juga ya saya bertanggung jawab itu karena fakta yang realita yang saya alami, ya. Sering mendapatkan surat untuk mengosongkan lahan. Dari siapa tuh, Pak? Dari pemerintah Kabupaten Tangerang. Oke. Yang katanya ini program Kementerian PUPR, tapi kami pernah ke sana. Ternyata di sana tidak ada proposal masuk yang disetujui. Kayaknya nggak bohong, tapi ya bullshit aja ya gitu ya, Bang Pak, ya. Bullshit maksudnya. Dengan pembangunan ini tuh tambah sulit apa tambah makmur? Hanya bisa mengatakan sekarang ini kami lebih susah. Mereka mengekspresikan, ya, kemarahan mereka dan kebencian mereka terhadap upaya-upaya tidak peduli sama sekali, ya. Kita bisa lihat nanti. Ya. Ya, mana yang awal hutan bakau itu hancur ya di sini. Apdesi nggak ada gunanya juga. Apa gunanya? Nggak ada. Dari mulai yang sebelumnya sampai yang sekarang, ya nggak ada gunanya. Memang kalau Apdesi sebagai asosiasi desa, ya gunanya apa? Nah, Mas Hendro datang ke Kampung Muara, biar tahu rumah-rumah pada tenggelam, orang yang udah pada nggak ada semua. Posisi ngeliat sendiri. Sekarang dihabisin, ya. Habisin lu. Itu laut tadi. Laut tadi. Ini laut ini. Gak diuruk. Pas tahu itu tuh pasti. Belakang ini menyeruak nih ke permukaan nih terkait nelayan susah ngelaut atau istilahnya ngedok ya, karena ditutup semua area hingga mereka nggak bisa ngedok atau ngelaut. Kemudian yang kedua, para nelayan yang punya keramba di sini juga nggak bisa panen raya karena maraknya limbah dari proses pembangunan di sini. Permasalahan baru untuk pribadi nelayan semua, karena adanya pengedaman. Saya setuju, itu memang ada dampak buruknya untuk nelayan kita ini.
yang tadinya setiap tahun ataupun setengah tahun bisa ngedok, sekarang susah ngedok. Ngedok itu apa? Ngedok itu untuk perbaikan kapal tempat, karena tempat pengedokannya sudah tertutup semua oleh dam. Nah, cuman hanya dari pihak PUPR itu cuman menggantikan cuman per 3 meter. Itu tidak cukup untuk cuman kapal-kapal kecil yang ukuran 2 meter. Untuk kapal kita kan ada yang kapasitasnya 4 meter, 5 meter lebarnya. Itu kapan itu? Itu kapan? Kapan? Ya sekarang ini. Sekarang ini. Itu Pak Basuki udah gak jadi menteri lagi atau waktu zaman Pak Basuki masih menteri? Ya pokoknya kan sebelum era ini kan sebelum Pak Prabowo menjabat kan. Nah, ini kan Prabowo mungkin kelanjutannya. Jadi kemarin kita mendapatkan informasi bahwa ternak-ternak kita ini mau digusur, Pak. Ya, mau digusur. Tapi berita kelanjutannya kita nggak tahu apakah itu ada ganti rugi atau apa, kita nggak tahu. Dan sedangkan masyarakat ini itu sumber kehidupan kita, Pak. Sebenarnya nelayan ini menolak, Pak, dengan penggusuran itu. Ya? Itu Pak ya, kayak gitu Pak ya. Isu gitu ya. Betul. Iya. Betul semuanya. Ya? Betul. Oh, jadi bukan ngada-ngada ya? Nggak ada. Harapan saya pribadi dan teman-teman nelayan, ya. Kami minta sangat diperhatikan sama pemerintah. Ini adalah sumber kehidupan nelayan, Pak. Disitulah kami bisa mendapatkan hasil, bisa menyekolahkan anak-anak kami sampai ke jenjang perguruan tinggi. Jadi kami harap jangan sampai nelayan ini digusur begitu saja. Tolong lebih diperhatikan, Pak. Itu harapan saya, Pak. Jujur, kampung kami ini boleh dilihat kondisi sekarang sangat memprihatinkan, Pak. Kampung Baru Dadap ini sangat memprihatinkan. Begitu ya? Ya, udah banjir. Betul, Pak. Betul, Pak, betul. Pak RT ya, Pak. Ini Bapak ini juga betul, Pak, ya, apa yang diomongin tadi. Jadi bukan ngada-ngada ya? Bukan. Begitu Bapak ya? Ya. Memang begitu ya? Betul. Memang keadaannya seperti itu. Ya udah. Jadi gimana Ibu juga? Iya Betul ya? betul Pak, pernyataan itu betul. Betul ya? Iya. Presiden yang baru Amin. harus punya semangat baru, pemikiran baru, jangan seperti yang lama-lama. Iya. Betul ya? Setuju kan ya? Setuju, Pak. Sudah jelas sekali bagaimana rakyat justru memberikan pernyataan kebalikan, berbanding terbalik dengan klaim-klaim yang disampaikan oleh Hendro Priyono, oleh Yoris Rawaye, oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang, oleh para kiai ulama yang menjadi corong kepentingan aguan, ya, kiai pik, ulama pik, tokoh-tokoh pik, ya. Mengerikan sekali. Dan kita bisa mendengar bagaimana rakyat tidak bisa melaut karena lautan dipagari. Tadi ada nelayan yang biasanya sebelum dipagari mereka melaut tidak terlalu jauh dan mendapat hasil yang lumayan. Sekarang setelah dipagari mereka harus jalan memutar lebih jauh, artinya BBM solar yang dipakai lebih banyak, lebih besar ongkosnya, jarak tempuh waktu melaut lebih panjang, dan hasilnya tidak lebih baik. Ya. Kemudian ada lagi tadi warga yang menyatakan bagaimana mereka harus tercerabut dari sumber penghasilannya. Kalau disebut-sebut bahwa PSN PIK 2 akan menghasilkan tenaga kerja, memang betul. Tapi seperti kata warga tadi yang tambaknya terampas tadi, paling-paling kalau kerja di proyek-proyek orang mewah, perumahan orang mewah, ya paling jadi satpam, jadi security, mohon maaf, jadi pembantu rumah tangga, jadi office boy, office girl, dan jumlahnya pasti tidak terlalu banyak, bisa 100 orang saja, 1000 orang deh bagus misalnya begitu kan. Tapi faktanya dengan penggusuran tadi sudah ribuan, belasan ribu, mungkin puluhan ribu rakyat yang tercerabut dari mata pencahariannya, kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber penghasilan, kehilangan lahan dengan tanah yang dibayar sangat-sangat murah, 50.000, bahkan di beberapa daerah cuma dibayar 30.000. Dan mereka dengan leluasa menjual tanahnya antara 20 sampai 36 juta rupiah per meter persegi. Anda boleh tanya kepada siapapun, siapa yang bisa beli rumah
yang harga tanahnya 36 juta per meter. Kalau rumah itu punya tanah 100 meter saja, maka sudah 100 kali 36 juta. 36 juta, nolnya 3, 6 tambah 100. 3,6 miliar. Ya, tanahnya saja sudah 36 miliar. Jadi harga rumahnya sana pasti sudah puluhan miliar. Siapa yang bisa beli tanah rumah-rumah di sana kalau bukan orang-orang kaya? Ya, mereka punya tanah, punya rumah, punya tempat-tempat hiburan, ya segala macam, dengan menggusur orang-orang miskin yang sudah miskin di sana, membangun kemewahan di atas penderitaan orang-orang susah, orang-orang miskin. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak ingin banyak bicara, tapi apa yang disampaikan oleh Eros Jarot dalam video pendeknya tadi seharusnya membuka mata kita semua, terutama pemerintah, wabil khusus Presiden Prabowo Subianto. Ayo Pak Presiden, korban sudah terlampau banyak berjatuhan. Anda jangan lagi cari-cari alasan untuk menunda-nunda, membatalkan semua proyek PSN yang terbukti menimbulkan konflik dan merugikan rakyat. Konsorsium Pembaruan Agraria itu menyebutkan sudah dari tahun 2020 sampai 2024 Juli saja ada 113 kali letupan konflik agraria yang mengorbankan 110.000 lebih kepala keluarga harus tergusur. Luar biasa dahsyat kerusakan yang ditimbulkan oleh Joko Widodo. Warisan Joko Widodo berupa PSN ini betul-betul dahsyat, betul-betul menyengsarakan. Dan Pak Presiden, ya, Anda diberi amanat oleh rakyat. Walaupun saya tidak memilih Anda, walaupun 42% rakyat tidak memilih Anda karena konon katanya Anda menang dengan 58%, tapi setelah terpilih dilantik Anda adalah Presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan gunakan kekuasaan itu untuk melindungi segenap tumpah rakyat, untuk tumpah darah rakyat Indonesia. Semuanya lindungi. Dan satu lagi saya ingin mengingatkan, ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa Rasulullah berdoa kepada Allah SWT bahwa, ya Allah, barang siapa yang diserahi urusan untuk mengurusi umatku dan dia menyusahkan rakyatku, maka susahkanlah dia. Dia menyengsarakan rakyatku, maka sengsarakanlah dia. Tapi barang siapa diberi urusan untuk mengurusi urusan umatku dan dia membahagiakan, menyenangkan rakyatku, maka bahagiakan dan senangkanlah dia. Ini yang berdoa Rasulullah SAW, Muhammad SAW, orang manusia terbaik yang doanya pasti terkabulkan. Pak Prabowo sebagai seorang Muslim, saya kira hati-hati dengan doa Rasulullah. Kalau Anda dalam kekuasaan Anda menyusahkan rakyat, atau Anda tidak bisa menghentikan kesusahan rakyat yang ditimbulkan oleh pejabat penguasa sebelumnya, saya khawatir Anda termasuk dalam doa Rasulullah yang Allah akan susahkan Anda. Allah akan sengsarakan Anda. Nauzubillah min zalik. Tapi sebaliknya, jika Anda menyenangkan rakyat, membahagiakan rakyat, doa Rasulullah pasti bahwa Anda akan disenangkan, dibahagiakan Allah SWT. Begitu ya Pak Prabowo, jangan tunda-tunda lagi. Teman-teman sekalian, seperti biasa, saya mohon teman-teman berkenan membagikan video ini kepada teman-teman yang lain, grup-grup WA, akun-akun media sosial, agar lebih banyak lagi orang yang menonton, mendengar, ya, mengetahui. Dan buat teman-teman yang belum jadi subscriber, jadilah subscriber. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi dari Bang Edi Channel. Terima kasih banyak, kita mohon ampun pada Allah atas segala dosa kita, dan kita mohon Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Amin. Amin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.